أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Taib. Afwan, melenceng dari tema. Ini ana sedang sakit. Ibu ana sedang sakit. Beliau akan menjalani operasi kedua di bagian kepala dalam waktu dekat ini. Ana mau menanyakan bagaimana tata cara sholat ketika setelah melewati masa koma pasca operasi, dan bagaimana hukum beliau ketika ingin sholat dalam keadaan memakai pampers. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan ana untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wallahi ana semakin cinta mereka setelah mengenal dakwah salaf ini. Subhanallah jamaah. Gimana kita nggak cinta dengan pintu surga kita jamaah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah tuh orang tua. Iya. Berkaitan dengan orang yang koma, yang mungkin pingsan, ada beberapa penjelasan para ulama. Ketika dia komanya banyak, lama, dia hanya sholat ketika dia sadar. Tapi ketika pingsannya itu tidak lama, sehari umpamanya, dia mengqadha sholatnya tersebut. Tapi kalau lama dia tidak perlu gantikan sholatnya. Ada orang koma sampai sebulan jemaah, ada yang sampai bertahun-tahun. Dan semoga Allah memudahkan operasi buat ibu antum. Adapun sholat dalam kondisi pakai pampers, maka berusahalah ketika masuk waktu sholat dan ibu hendak sholat, dibersihkan dahulu pampers, dicek dulu. Ketika bersih, diwuduin ibu sholat. Kalau memang berat untuk mengganti pampersnya atau kondisi ibu memang sulit untuk diangkat ya, jamak sholatnya nggak ada masalah. Tapi ingat, setelah dipastikan pampasnya sudah bersih. Karena kita tahu di antara syarat sholat itu adalah izalatu an-najasa. Najisnya harus sudah bersih. Barakallahu fikum. Dan ahibati fillah, ana ingin mengingatkan kembali dengan kedua orang tua kita, tolong antum cari keridhaannya kalau antum ingin Allah ridha sama antum. Tapi kadangkala ada orang tua yang nggak ridho sama anaknya dalam kebatilan. Ada ibu yang ngomong sama anaknya, nak, ibu nggak ridho kalau engkau pakai jenggot. Ya apa jemaah? Ada seorang mahasiswa, subhanallah, dia kesian, dia ngomong, saat ana waktu pulang itu ibu marah-marah Ustaz ini karena minimnya ilmu ana, akhirnya ana potong jenggot itu. Padahal Nabi yang memerintahkan. Nabi SAW mengatakan, u'ful liha, biarkan jenggot. Itu perintah Nabi SAW. Perintah ibu, potong jenggot. Mana yang didahulukan? Perintah Rasul SAW. Akhirnya dia pulang ke Surabaya. Kuliah atau kerja dia, ana lupa. Akhirnya ketika di Surabaya dia berharap, sudah alhamdulillah ana biarkan jenggot ana lagi. Tapi ternyata ibu anak tiap hari minta video call sama anak. Bayangin jemaah, atau minta foto, pokoknya tiap hari. Kekhawatiran dia dengan anaknya pakai jenggot. Kenapa jemaah? Karena image jenggot ini sudah buruk. Ibunya takut anaknya jadi teroris. Betul, seperti itu. Jadi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, ya tentunya perintah Allah dan Rasulnya yang lebih kita utamakan.